tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang telah hadir untuk bisa berdoa, mempersiapkan diri untuk beribadah pada Tuhan. Bersaat teduh untuk menanggalkan segala perkara di luar ibadah ini, sehingga dalam ibadah ini kita mendapatkan berkat daripada Tuhan dengan kesungguh-sungguhan ibadah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita datang kepada Tuhan lewat pujian. Ku sembah Engkau Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Kami undang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak tersalah
Terpujilah Engkau Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kami saat ini berada di tempat ini untuk bersama-sama beribadah kepadamu setelah selama sepekan kami beraktivitas dengan kehidupan kami. Dan Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau sucikan, kuduskan setiap pribadi yang ada di tempat ini, sehingga kami layak untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Kami percaya ibadah ini Engkau pimpin dari awal sampai akhirnya. Dan kami serahkan juga saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, supaya dapat sampai ke tempat ini dengan selamat, bersama-sama dengan kami beribadah kepada Tuhan. Kami percayakan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya puji Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa dalam hidupan kita masih ada banyak tantangan, masih ada banyak cobaan, masih ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tapi percayakah saudara, bahwa ini adalah janji Tuhan yang pada akhirnya kita akan mendapatkan dan melihat pelangi kasih-Nya. Mari bersama-sama kita akan naikkan pujian, pelangi kasih-Nya, apa yang kau alami kini. Tangan Tuhan
Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Gembala Saudara. Shalom. Mari kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari yang segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur, kita sudah menapak kaki kita di tahun 2026 ini, di dalam pertengahan bulan ini. Mari saya mengajak saudara-saudara, kita awali tahun ini, tahun Rahmat Tuhan, kita mau song-song, ya, kita mau responi dengan apa yang kita dapat lakukan kepada Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita dapat menikmati apa yang sudah dirancangkan Tuhan bagi kita, tahun Rahmat Tuhan bagi kita semuanya. Ya, mari kita sembah puji Dia, agungkan Dia pada pagi hari ini, dan kita siapkan telinga hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu akan menguatkan kita, menuntun kita dalam kita melakukan kehendak Tuhan yang baik, sehingga rahmat Tuhan itu sungguh-sungguh dapat kita nikmati pada tahun ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Tak terukur besar kasih Tuhan bagi kita. Panjang, lebar, dan tinggi kasih-Nya melampaui segala yang ada di dunia ini. Mari kita bersukacita menaikkan pujian ini. Tak terukur besar kasih setiamu Tuhan. Kita bisa bertepuk tangan, menaikkan pujian ini sebagai pujian syukur kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya.
kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Anggur baru tercurah. Kita bersama-sama berdiri, kita naikkan pujian ini dengan bersuka cita, bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan, mari kita bersorak untuk Tuhan. Tercurah di tempat ini urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memberikan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, umatnya nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Kita tetap berdiri, kita akan terus memuji nama Tuhan,
memuliakan keagungan Tuhan. Api kemuliaannya. Mari bersorak-sorai untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri yang datangnya dari Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala 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 Raja. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Bersama-sama kita akan membuka kitab suci kita. Kita akan membaca dari Roma pasal 4 ayat 18 sampai 24 yang nanti akan dibacakan oleh singer. Roma pasalnya yang keempat ayat 18 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Amin.
Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, di atas puji-pujian kita Tuhan hadir. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari KPU AKP. Dan kiranya Tuhan hadir di atas puji-pujian yang dipersembahkan. Kami undang KPU AKP untuk bisa mempersiapkan diri.
Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari bersama-sama kita akan persiapkan hati kita dengan pujian, Tuhan selalu menolongku. Mari bersama-sama kita berdiri untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. kami serahkan pada hamba-Nya.
Bapa di surga, Bapa yang Maha Kudus, mulia nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepada-Mu atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati, memelihara hidup kami dengan baik dan sempurna. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu bersujud syukur, menyembah Engkau, muji dan muliakan nama-Mu. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami untuk kami berkenan kepada-Mu. Terkhusus kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi kami semuanya, membuka telinga hati dan pikiran kami, bahwa Roh Kudus bekerja supaya kami dapat menangkap firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya, sehingga berkat Tuhan, janji Tuhan dapat kami terima dengan baik sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, kami mohon kuasa Roh Kudus, Allah yang Maha Tinggi mengurapi hamba-Mu, memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kuasa-Mu yang besar, supaya firman Tuhan sungguh-sungguh dapat dipahami, dimengerti oleh seluruh jemaat-Mu dan menjadi berkat. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul menerima janji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara yang jadul seperti saya ini, dulu ada satu nyanyian duniawi yang dinyanyikan oleh Bob Tutupoli. Bob Tutupoli itu sangat terkenal waktu dulu. Ya. Nyanyian itu berjudul Lidah Tak Bertulang. Ya. Yang artinya bahwa lain di bibir, lain di hati, yang diucapkan tidak pernah ditepati janjinya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, janji Tuhan itu bukan seperti janji manusia seperti itu, ya. Yang lidah tak bertulang, banyak ingkarnya daripada menepati janjinya. Ya. Saudara, kita sering mendengarkan kampanye ya, baik kampanye apapun juga lah, maupun presiden maupun bupati wali kota. Kalau kampanye itu ya janjinya tinggi-tinggi, tapi kenyataannya ya, tidak ada yang ditepatinya, semuanya hanya untuk dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi janji Tuhan itu tidak seperti itu. Janji Tuhan itu murni, teruji. Ya. Yang artinya janji Tuhan itu pasti digenapi, tidak diingkari, ya. Tidak dilewatkan. Itu janji Tuhan. Coba kita lihat buka di dalam Mazmur pasal 12. Ini janji Tuhan seperti ini. Mazmur pasal 12. Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7. Perhatikan ini, saya bacakan, saudara nyimak. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah.
ayat yang ke-8. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa banyak orang Kristen yang tidak menerima janji Tuhan yang murni ya, di dalam hidup kita sehari-hari ini? Banyak sekali. Kalau saya survei, saya tanya, mereka tidak mendapatkan semuanya. Dan saudaraku yang dikasihi, orang-orang yang tidak menerima janji Tuhan itu adalah orang-orang yang bimbang hatinya terhadap janji Tuhan ini. Ya. Tidak stabil imannya, ya. Tidak beriman, tidak konsisten dengan firman Tuhan. Firman Tuhan konsisten itu bagaimana? Firman Tuhan itu ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita itu harus kita lakukan. Jangan kita hanya mengharapkan bagian Tuhan saja yang harus dilakukan janjinya, tapi kita tidak mau melakukannya. Itu tidak akan terjadi. Ya, janji Tuhan itu terhadap kita. Kita harus taat kepada perintahnya, tidak pilih-pilih. Apa yang diperintahkan Tuhan melalui firman-Nya harus kita lakukan. Itu kok namanya konsekuen terhadap firman Tuhan. Kalau kita konsekuen dengan firman Tuhan, kita menepati janji kita, melakukan segala perintahnya, Allah pun akan konsekuen juga untuk memberikan janjinya kepada kita. Sehingga orang-orang yang tidak konsekuen demikian itu tidak mempunyai dasar yang kuat untuk meraih janji-janji Tuhan. Ya. Oleh sebab itu kita harus mau pegang teguh janji Tuhan ini dalam hidup ini. Saudara ketahui bahwa janji Tuhan itu tidak hanya sekedar didengar saja, tetapi harus diterima, dipegang teguh sebagai pengharapan kita yang pasti digenapi. Karena janji Tuhan inilah kita mau berjuang menghadapi segala rintangan-tantangan yang menghadang kita. Kita harus menerima janjinya, mempercayainya, mengimaninya, memilikinya seperti yang dilakukan oleh Abraham. Abraham mendapatkan janji Tuhan itu karena dia mengimaninya, menangkap janji Tuhan itu dengan erat dan diimaninya. Ya. Semakin diperkuat oleh janji Allah itu. Coba kita lihat pembacaan tadi di dalam Roma pasal 4 tadi. Ya. Roma pasal 4. Kita ambil dari ayat 20. Ya. Tetapi terhadap janji Allah, perhatikan, ia tidak bimbang karena tidak kepercayaannya, malah diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ini memuliakan Allah ini yang bagian kita, yang harus kita lakukan. Memuliakan Allah itu melakukan segenap perintahnya. Ya, kita mau menyembah Dia, kita mau melayani Dia kalau bisa melayani. Ya, kita memberi persembahan yang terbaik seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Kalau saudara mau membaca dalam Kejadian pasal yang ke-18, itu bagaimana Abraham memuliakan Allah. Sehingga pada akhirnya Allah berbicara kepada Abraham, tahun depan kamu akan menggendong seorang anak. Yang artinya saat dia memuliakan Tuhan, Allah menepati janjinya, memberikan Abraham seorang anak. Sarah saat itu langsung mengandung. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya teruskan. Ya. Ayat 21.
dengan penuh keyakinan, ya, penuh dengan iman bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Ayat 23, kata-kata ini yaitu hal yang diperhitungkan kepadanya tidak ditulis oleh Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya, karena kita beriman kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Jadi janji Abraham itu bukan untuk Abraham saja. Janji Allah itu juga untuk kita, bagi kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau konsekuen ya, di dalam firman Tuhan ini. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita mau menerima, mau mempercayai, mau mengimani janji Tuhan, maka iman itu akan memampukan kita dengan tegar saat kita menghadapi rintangan untuk meraih janji itu. Apapun rintangannya. Abraham rintangannya sangat besar sekali. Dia sudah tua, sudah 90 tahun umurnya, Sarah 70 tahun, ya, sudah mati haid, tidak mungkin hamil, itu rintangan yang besar. Tetapi dia pegang janji Tuhan, dia mengimaninya, dia konsekuen, memuliakan Allah di dalam hidupnya. Sehingga janji Tuhan itu dapat diraihnya. Kita pun demikian. Ini firman Tuhan bukan untuk Abraham saja, untuk kita tadi katakan untuk kita semuanya. Ya. Bahkan kita akan mengalami kuasa Allah yang tidak pernah kita duga. Ya. 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Allah menyediakan. Itu namanya mustahil bagi orang, tapi tidak mustahil bagi orang yang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Allah itu janji yang pasti digenapi. Sebelum digenapi itu ya, tidak mungkin ada hal-hal yang terjadi yang akan menghambat janji itu. Saya kasih contoh ya, Tuhan Yesus itu tenang sangat menghadapi segala masalah yang dihadapinya. Termasuk waktu kapalnya mau karam. Murid-muridnya bingung, Tuhan Yesus tenang. Mengapa dia tenang? Karena dia pegang janji Bapa. Bahwa dia diutus ke dunia ini untuk menebus dosa. Itu pegang janji itu. Sehingga masalah apapun yang dihadapi sebelum dia menebus dosa manusia, itu tidak akan terjadi bagi dia. Itu yang harus kita pegang. Allah berjanji kepada kita apa? Sebelum itu terjadi tidak mungkin kita akan mengalami hal-hal yang memberikan kita kegagalan-kegagalan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, berharap janji Allah itu dengan iman. Berharap janji Allah itu dengan iman, dengan keyakinan, kepercayaan sepenuhnya. Coba saudara perhatikan dari Roma 4 tadi, ayat yang ke-18. Ya, Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya, beriman
bahwa ia akan menjadi bapa dari segala bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, bahwa rahim Sarah telah tertutup. Rintangan banyak, besar sekali. Mustahil Abraham mempunyai anak, jadi bapa dari segala bangsa. Tetapi kepercayaan imannya kepada janji Tuhan itu dipegang teguh. Dia lebih percaya, lebih mengimani janji Tuhan daripada tubuhnya sendiri yang sudah tua. Dia percaya itu. Hal itu yang terjadi. Iman itu sangat luar biasa, saudara. Jangan meremehkan iman. Sehingga ditulis tanpa iman tidak berkenan di hadapan Allah. Yang seharusnya kita memang sungguh-sungguh hidup ini dengan iman. Karena iman mengalahkan segalanya. Iya, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Janji Tuhan itu dapat diwujudkan hanya dengan iman. Dengan kesabaran menanti waktu Tuhan. Bukan dengan kekuatan, kepandaian, emosi kita. Coba kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal 6. Ayat 12. Ibrani 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapatkan bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ya. Iman dan kesabaran, karena kesabaran itu waktu itu milik Tuhan. Tuhan berikan itu tepat pada waktunya. Kalau kita dengan emosi maunya cepat-cepat, padahal tidak tepat waktunya. Tapi Tuhan tetap tepat pada waktunya. Waktu itu milik Tuhan. Dari ayat ini kita dapat diberi pengertian bahwa supaya kita tetap setia, taat kepada perintah-perintahnya, sabar dalam menanti janji-janji Tuhan. Sehingga dengan demikian kita akan mendapat apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kadang saat kita menghadapi keadaan yang sulit, kita mudah putus asa. Ya. Pasrah, menyerah. Pasrah dengan berserah itu lain, saudara. Ya, kalau saudara membaca Alkitab. Pasrah itu adalah kata-kata yang putus asa. Patah semangat. Sehingga tidak berusaha dengan apa yang dihadapinya. Lain dengan berserah. Berserah itu adalah langkah pergumulan iman. Di dalam menanti pengharapan kepada Allah, orang yang berserah itu selalu berdoa. Untuk mencapai sesuatu kemenangan, ada usaha orang yang berserah itu kepada Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saat dia menghadapi masalah yang kritis, menghadapi masa kematian, mereka berserah kepada Tuhan. Mereka menyatakan imannya.
Walaupun apapun yang terjadi, aku tetap pegang teguh kepada Allahku sampai mati pun. Dan Daniel terus berdoa untuk menghadapi kematian di Gua Singa. Itu namanya orang berserah. Masih ada pengharapan kepada Tuhan. Menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan apa yang usaha yang dapat dilakukannya. Itu orang yang berserah, orang bukan patah semangat, loyo, menyerah apa-apanya, bukan itu. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Paulus pun mengatakan demikian, bahwa suksesnya orang-orang itu tidak ditentukan oleh kemampuan kekuatan yang dimilikinya, tetapi Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 dan sampai 29. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, itu yang kedua, yang terakhir, meresponi, ini penting. Ya. Meresponi janji Tuhan dengan iman. Kita perhatikan ayat yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah, ia, Abraham, tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan imannya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Pegang teguh, iman menjadi dasar yang utama. Itu hal ini saudara-saudaraku yang bukannya bimbang setelah melihat keadaan di sekitar kita. Abraham tidak bimbang walaupun dia sudah tua, Sarah sudah mandul, tidak bimbang. Dia tetap percaya kepada Tuhan daripada keadaannya merintanginya. Kita jangan terguncang dengan keadaan sekitar kita. Realita memang demikian. Kuasa dunia memang demikian. Menakut-nakuti, ya, memberikan kelemahan, memberikan ketakutan, kekhawatiran. Ya, dunia sekitar kita memang demikian. Tetapi marilah saya mengajak saudara, seperti Abraham, kita pegang janji Tuhan. Kita sering membaca dalam Yeremia pasal 11 ayat 29. Janji Tuhan untuk masa depan yang indah, yang penuh pengharapan, bukan masa depan yang kegagalan, kecelakaan, bukan. Itu janji Tuhan. Kalau kita mau mengasah depan kita mau baik, mau menerima janji Tuhan itu, kita responi itu janji Tuhan itu. Bukan hanya masuk telinga kiri, keluar kanan. Kita responi, kita lakukan, kita konsekuen. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, bagian kita lakukan. Bagian Allah adalah menepati janjinya itu. Itulah dah kehidupan kekristenan itu harus demikian, saudara. Abraham memusatkan perhatiannya kepada janji Allah sehingga imannya tetap kuat dan akhirnya mendapat penggenapan janji Tuhan itu. Dia mempunyai anak Ishak, menjadi bapa dari segala bangsa. Ya. Iman harus dipegang teguh. Iman atas janji-janji Tuhan. Ya. Contoh, Lazarus itu ketika sakit, itu janji Tuhan apa? Itu tidak akan mati. Sakit itu akan memuliakan Allah, itu janjinya. Coba kita lihat dalam Ibrani pasal 11, kita buka ini. Ya. Ibrani pasal 11.
ayat 3 dan 4 ya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya kedua perempuan itu, Marta dan Maria. Itu mengirim kabar berdoa kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasih sakit. Ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, doa itu, ia berkata kepada Maria dan Marta, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ya, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan memuliakan Allah. Ini waktu saya sakit divonis dokter tidak bisa sembuh mati. Ini ayat pertama, ayat ini yang membangkitkan iman saya. Iya, aku sakit untuk kemuliaan Allah. Saya tangkap begitu. Walaupun saya waktu itu imannya masih icik-icik. Kemudian saudara perhatikan, ayat ini digenapi menunggu Marta dan Maria itu mempunyai iman. Marta dan Maria itu tidak mempunyai iman, hanya emosi saja, memberi kabar, berdoa kepada Tuhan. Maka hati-hati berdoa, kalau saudara hanya emosi tidak akan diterima oleh Tuhan. Berdoa itu harus dengan iman, menenangkan diri, ya, memandang kemuliaan Allah, kebesaran Allah, kebaikan Allah, kasih Allah. Itu yang kita pandang waktu kita mau berdoa. Ya, bukan terbokong-bokong marah dengan Tuhan. Tidak. Kita harus lihat kemuliaan Allah, kekudusan Allah. Baru kita mengutarakan apa yang kita inginkan kepada Allah. Itu doa yang beriman itu begitu. Ya. Bukan panjang-panjang, bukan. Tuhan itu mengerti apa kebutuhan kita. Tuhan mengerti kebutuhan kita. Tetapi dengan iman, dengan sungguh-sungguh, itu yang diperlukan oleh Tuhan. Marta tidak dijawab. Waktu itu Tuhan Yesus tidak mau datang untuk menyembuhkan Lazarus. Karena apa? Karena Marta dan Maria tidak beriman. Maka dikatakan di sini, di dalam ayat yang ke-15. Perhatikan. Tapi syukurlah aku, Tuhan Yesus, tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya, belajar beriman. Marilah pergi sekarang kepadanya. Setelah Marta dan Maria beriman, sudah dibentuk imannya, baru Tuhan Yesus melakukan bagiannya untuk menyembuhkan Lazarus. Kita lihat di dalam ayat yang ke-40 dulu. Ya. Perhatikan ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, jika engkau beriman, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Setelah mereka beriman, baru Lazarus dibangkitkan. Ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar. Setelah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, ayat yang ke-43, dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara yang keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah janji Allah yang digenapi dengan beriman.
Ya. Demikian juga Abraham, dengan kenyataan dia sudah tua, Sarah sudah mandul, tetapi ia mengimani janji Allah menjadi bapa dari segala bangsa tergenapi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham, Marta dan Maria mengalami janji Tuhan tatkala ia sungguh-sungguh memfokuskan imannya kepada kuasa Tuhan. Bukan pada situasi, bukan pada kondisi yang dihadapinya. Akhirnya Abraham menerima anak dan Maria Marta melihat Lazarus hidup, sembuh dari sakitnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya menerima segala janji Tuhan dari pribadi, keluarga, pelayanan semua. Ya, karena saya mengimani semuanya. Saya sakit yang sudah divonis, saya mengimani. Saudara tahu saya bagaimana saya mulai karena Allah membentuk iman saya. Saya bukan hanya tongkrong-tongkrong menunggu ketuk teko, tidak begitu saudara. Di Semarang dulu itu ada yang namanya Praise and Worship, Semarang Worship. Ya, di Gajah Mada sana, yang sekarang jadi toko apa ya, dulu jadi tempat pertemuan apa. Di situ yang mendirikan pendeta Geri Yahya. Terakhir dia bersama-sama dengan saya jadi pengurus Babak, tapi barusan meninggal. Itu yang diundang itu saudara, pengkhotbah nasional. Pengkhotbah nasional semua. Ada Yeremia Rim, ada Yuda Maleol, ada Silas Bella, termasuk Insinyur Niko. Iya, yang perempuan ada, siapa lupa saya namanya. Iya, di situ saya dibentuk iman saya. Saya datang ke situ kalau tiap hari Kamis. Saya dengan istri yang saya ajak piping itu saja. Ya. Karena yang dua kuliah di luar. Ya, aja. Saya bentuk ini. Kalau setelah saya ketemu doa Immanuel. Doa Immanuel itu diselenggarakan yang sekarang jadi gereja Gajah Mada, Bethel Gajah Mada. Iya, sama itu. Itulah pembentukan iman. Selain saya mempunyai mentor sendiri, pendeta sendiri yang membimbing saya dalam iman. Ya. Pernah saya suruh khotbah sini ada 2 kali kalau tidak salah. Bukan kalau apa yang bisa lakukan, saya lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam rumah tangga mendidik anak ya saya mendidik sama kemampuan saya. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan masa depan anak-anak saya dengan baik, lebih daripada yang saya harapkan. Itu firman Tuhan, saudara. Saya setia, walaupun sakit saya tetap melayani. Ya, bahkan sesudah sakit saya mendirikan gereja di mana-mana. Termasuk itu. Itu saudara. Apa yang bisa lakukan? Pelayanan juga begitu. Bukan hanya berdoa, bukan hanya omong kosong. Tapi apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Contohnya saya membangun gereja ini. Material di sini, baja itu 1 kilo dulu. Itu di Semarang 29.000 waktu dulu. Saya survei di Tegal, itu 16.000. Tepatnya berapa ton saya harus beli. Uang yang ada tidak begitu banyak, saya berangkat sendiri pagi-pagi. Jam 5 saya berangkat. Pakai spor Kaligung kalau dulu.
Di sana saya pulang dengan membawa baja itu berapa ton itu, 4 ton lebih. Jam 10 malam pakai truk. Nyarter truk itu dulu hanya 100.000. Saya turunkan sendiri dengan kenaknya di sini. Itu yang dapat saya lakukan untuk kemuliaan Allah. Saya yang menginginkan gereja ini dapat menampung 100 orang. Tapi Tuhan memberikan lebih. Itu namanya orang beriman itu begitu. Bukan tokoh-tokoh. Ya berdoa, ya melakukan apa yang kita lakukan. Keluarga saya yang tidak bisa lakukan, Tuhan lebih memberikan yang terbaik bagi dia. Ya. Rancangan kita harus punya rancangan yang demikian. Coba kita lihat Yesaya. Yesaya pasal 55. Maka kita orang jangan putus asa, marilah kita berjuang. Apa yang hak kita harus lakukan, kita kerjakan. Yesaya pasal 55 ayat 8. Sebab rancanganku rancangan Allah. Bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku, jalan Allah dari jalanmu, dan rancanganku, rancangan Allah dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi. Artinya apa yang dilakukan Allah itu, berkat semuanya kuasa Allah itu tidak sia-sia. Akan mengairi bumi dan membuatnya subur. Membuatnya berhasil dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sampai di situ coba. Ini rancangan Allah itu akan digenapi lebih daripada rancangan kita. Kita harus mengimani ini. Kita lakukan apa yang kita lakukan. Jangannya berharap yang kosong. Apa yang kita lakukan perintah Tuhan, kita lakukan. Baik secara pribadi, pekerjaan, keluarga. Ya kalau bekerja kan begitu. Dalam Kolose, kamu harus bekerja seperti di hadapan Tuhan. Jangan korupsi, baik korupsi waktu maupun korupsi apa, yang terbaik bagi Tuhan. Itu dulu saya bekerja begitu. Jangan kamu seenaknya sendiri, bekerja yang terbaik. Membangun rumah tangga yang terbaik. Mendidik anak yang terbaik, melayani yang terbaik, memberi persembahan yang terbaik. Abraham memberi persembahan yang terbaik. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 18, tidak heran Tuhan menepati janjinya yang melebihi daripada akal budi manusia. Mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah, bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, aplikasinya, penerapannya, ya. Saudara akan mengalami janji Tuhan. Jika saudara mengalihkannya pandangan saudara dari kenyataan masalah pada fokus janji-janji dan kuasa Tuhan dan mengimaninya. Saudara harus membawa iman saudara bekerja aktif sampai Tuhan Yesus mengubah kenyataan yang saudara hadapi, sehingga janji-janji yang indah itu digenapi dalam hidup saudara. Saya akhiri dengan Markus 9 ayat 23 yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman. Tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi orang yang beriman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang mengasihi kami,
Kami naikkan syukur kepadamu atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Dengan segalanya, kebaikan-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu tidak terbatas. Bahwa kami harus memiliki apa yang Kau rancangkan kepada kami. Bahwa tahun ini tahun rahmat-Mu, rahmat Tuhan yang akan Kau turunkan kepada kami. Kami akan menyongsong dengan iman kami. Kami akan meresponi semuanya apa yang Kau rancangkan bagi kami. Sehingga kami dapat mengalami rahmat Tuhan yang besar bagi kami dalam kehidupan kami. Dengan kami mengimani, dengan kami taat akan firman-Mu, melakukan apa bagian kami yang harus kami lakukan. Sehingga mewujudkan iman kami hidup di dalam Engkau dan memberkati semuanya. Berkati seluruh jemaat-Mu supaya mereka dapat menangkap firman Tuhan ini, merenungkan dan melakukannya. Sehingga rahmat Tuhan yang besar bagi gereja ini, bagi jemaat-Mu akan terwujud. Karena janji-Mu adalah murni yang teruji. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan, landaskan doa kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Mari kita sambut, kita responi firman Tuhan ini dengan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian sungguh besar setia. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
dan memberi persembahan. Mari bersama-sama kita akan naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Syukur dengan segenap hati. Untuk mempersiapkan persembahan ini, kami undang yang memegang kantong persembahan untuk persiapkan diri. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Dia berikan anaknya. Yesus, syukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Dia berikan anaknya. Yesus, bisa mengenakan kantong persembahan. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Dia berikan Yesus, syukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, syukur
serahkan persembahan ini dalam doa. Terima kasih Tuhan atas waktu ini, waktu di mana kami diberi kesempatan untuk menyatakan cinta kasih kami kepadamu, untuk kami taat dan setia pada firman Tuhan dengan memberikan persembahan dan persepuluhan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah memberi, tangan-tangan yang telah setia menjalankan firman Tuhan. Tuhan berkati dengan melimpah. Dan kiranya Tuhan juga memberkati gereja ini yang mengelola keuangan ini. Kiranya Tuhan jamah sehingga persembahan ini dapat dipakai sesuai dengan kemuliaan nama Tuhan. Menjadi sarana bagi pelebaran kerajaan-Mu di Gereja Baptis Tokomyo ini. Dan kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Oh ya. Mari silakan duduk yang bisa menerangkan persembahan. Kita bersama-sama kita akan melihat dan mendengarkan pengumuman gereja selama sepekan ini. I will sing of the goodness of God. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo Semarang. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan berita sepekan. Yang pertama, tahun 2026 adalah tahun rahmat Tuhan. Mari kita terima rahmat Tuhan dengan mempersiapkan diri sungguh-sungguh dengan cara hidup taat akan firman Tuhan, setia dalam pembentukan iman, dan tekun di dalam doa. Mari lebih serius lagi membangun kehidupan doa kita. Ayo bangkit dan bergabung dalam semua gerakan doa yang diadakan di gereja. Bangun kehidupan doamu sekarang. Yang kedua, Bapak Tri Hananto dari KPWL Sadai dirawat di Puskesmas Banget Ayu. Mari kita dukung doa untuk kesembuhannya dan mari setiap KPW menyatakan kasih melalui iuran sosial. Yang ketiga, mengundang semua kaum pria hadir dalam persekutuan PBI pada hari Selasa 20 Januari 2026 pukul 7 malam di rumah Bapak Gembala Sidang kita, Pendeta Joshua Nugroho, yang beralamat di Jalan Selo Mulyo Mukti Timur D223 Tlogomulyo. Yang keempat, ini adalah minggu ketiga. Di hari Kamis dan Jumat ada kunjungan. Mari jemaat Tuhan, inilah saatnya kita bergerak membagikan kasih dan perhatian kepada saudara-saudara kita. Jangkau mereka supaya mereka dapat menerima anugerah keselamatan dari Tuhan dan bertumbuh melalui gereja kita. Yang kelima, mengundang semua kaum wanita untuk datang di persekutuan WBI pada hari Sabtu 24 Januari 2026 mulai pukul 4:30 sore di gereja. Mari awali tahun dengan sukacita dan semangat melayani Tuhan. Yang keenam, mengundang semua pelayan Tuhan hadir di fellowship pelayan awal tahun pada Minggu 25 Januari 2026 mulai pukul 11 siang. Mohon setiap pelayan Tuhan, baik para pelayan mimbar, tim multimedia, dan sound system, juga para ketua KPW untuk bisa hadir. Mari bersahati, menyatukan visi dan misi, dan meminta pimpinan Tuhan. Yang ketujuh, mengucap syukur apabila sepanjang tahun 2025 jemaat sudah memenuhi komitmen dalam ambil peran di pelayanan Pangrukti Layon dengan memberikan iuran secara rutin setiap bulan. Tahun 2026 iuran Pangrukti Layon akan terus dilanjutkan dengan jumlah tetap yaitu 15.000 per kakak per bulan. Mari bersama saling melayani dengan saling menolong dalam menanggung beban. Yang terakhir, mengingatkan kembali bahwa gerakan menabung harus terus kita laksanakan. Gerakan menabung ini akan menolong meringankan keluarga-keluarga dalam mengikuti retret keluarga tahun ini. Menabung dilayani oleh WBI di setiap akhir ibadah di meja penerima tamu. Untuk kegiatan sepekan, Bapak Ibu Saudara dapat menyimak dari buletin yang sudah Bapak Ibu Saudara terima. Gereja mengundang jemaat bergabung dalam ibadah doa. Yang pertama, doa pagi online, setiap Selasa pukul 4:30 pagi sampai 5:30 pagi. Yang kedua, doa Hana, doa kaum wanita, setiap Selasa pukul 3 sore sampai 4:30 sore. Yang ketiga, doa dan pujian, setiap hari Rabu pukul 6 sore sampai dengan selesai. Yang keempat, doa pagi setiap Sabtu pukul 4:30 sampai 5:30 pagi di gereja. Yang terakhir, doa Daniel dilaksanakan jemaat 3 kali sehari,
Untuk waktunya, jemaat dapat menyesuaikan masing-masing. Gembala Sidang, pemimpin gereja dan segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo Semarang mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama, Ibu Ruth Muljunari. Yang kedua, Saudari Dorcas Erlin Pradila. Yang ketiga, Diakon Eleazar Gatot Risbianto. Yang keempat, Saudari Ariela Cinta Putri Gracia. Yang kelima, Bapak Yohanes Widodo. Yang keenam, Saudari Gabriel Delia Krisnasari. Yang ketujuh, Ibu Yohana. Yang kedelapan, Saudara Giordano Maleaki Nisi. Yang kesembilan, Ibu Margareta Neti Kristianingsih. Yang kesepuluh, Ibu Ripka Sumarti. Yang kesebelas, Saudara Feren Yeriko Dirgantara. Dan yang terakhir, Ibu Esther Puji Lestari Darwati. Demikian berita sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan... Tunggu dulu. Pengumumannya belum selesai Bapak Ibu Saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kerinduan kita untuk mengadakan retreat keluarga akan terjawab di tahun ini. Kita sudah doakan dan kita juga sudah bersiap dengan cara menabung. Retreat keluarga tahun ini direncanakan bertempat di Wisma Retreat El Betel, Karangpandan, Karanganyar pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 1 dan 2 Mei 2026. Pendaftaran dibuka mulai hari ini dan yang mendaftar harus menabung. Ini bertujuan supaya meringankan jemaat dan menolong panitia untuk memastikan jumlah peserta yang sudah pasti akan sangat berkaitan dengan akomodasi dan transportasi. Adapun kontribusi peserta adalah sebesar Rp235.000 per orang. Hal ini sudah termasuk akomodasi dan juga transportasi. Dan untuk anak usia di bawah 4 tahun gratis. Untuk itu, mari semua jemaat Tuhan kita bersiap sedari sekarang. Mari kita dapat mempersiapkan diri dalam waktu, menabung, dan sudah pasti kesiapan rohani kita. Ayo, jangan ketinggalan. Kita ikut retreat keluarga Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo Semarang. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa syukur dan kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini Bapa, atas kasih anugerah dan kemurahan-Mu kami bersama boleh mengikuti ibadah, pujian, pengagungan telah kami naikkan kepadamu dan berkat firman Tuhan telah kami terima Tuhan. Untuk meraih janji-Mu kami harus memfokuskan iman kami pada firman-Mu, pada Engkau sendiri, pada janji-janji-Mu, bukan situasi kondisi di sekitar kami ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Bila firman itu kami pegang teguh, kami aplikasikan, kami lakukan dengan setia di dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Dan Tuhan terus memakai, mengurapi dan memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, semakin dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Tlogomulyo bersama seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja ini. Hamba menyerahkan dalam tangan kasih anugerah-Mu. Bila jemaat-Mu terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, semakin taat dan setia, berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu, dan jemaat-jemaat-Mu terus bertumbuh semakin dewasa di dalam rohani. Tuhan juga memberkati seluruh keluarga, lepas keluarga dalam kehidupan mereka, dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, jualan, diberkati Tuhan, sehingga mereka berkecukupan, terpelihara sempurna oleh kasih Kristus. Dan mereka semuanya juga Tuhan boleh menikmati setiap berkat yang Tuhan percayakan
dikembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu dengan memberikan yang terbaik melalui setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk para pemimpin kami, mulai dari Bapak Gembala Sidang, para pendeta, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, semuanya disatukan sehingga kami bergerak bersama maju, memuliakan, melayani Engkau dengan penuh kesungguhan, penuh ketulusan, penuh dengan sukacita dalam setiap kehidupan kami. Dan hamba serahkan juga untuk kaum muda, Tuhan berkati supaya terus bertumbuh menjadi kaum muda yang kuat, yang kokoh, yang tahan uji, dan mereka boleh menjadi generasi-generasi penerus, generasi-generasi pemenang. Diberkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang sudah bekerja, diberkati dengan limpah. Terlebih yang saatnya berumah tangga, disiapkan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan dalam tangan kasih anugerah-Mu. Hamba juga serahkan untuk pergumulan gereja, gul kehadiran 350 jiwa, gul persembahan 52 juta. Tuhan cukupkan, Tuhan beri limpah bagi gereja-Mu, bagi jemaat-jemaat-Mu yang berada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini menderita sakit. Bapak Tri Hananto yang dirawat di Rumah Sakit Ketilang, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Haryanto, Bapak Budi Wibowo, Ibu Trimo Tuhan, anak Marcel, anak Devarel, Bapak Yogi, Ibu Rosa, Saudari Siska, atau ada di antara kami yang mengalami sakit, mengalami kelemahan, kami mohon kasih anugerah, jamahan-Mu melalui kuasa bilur-Mu di dalam nama Yesus. Segala sakit kami dijamah, disembuhkan, dipulihkan, sehingga kami sehat untuk kami melayani Tuhan, mengiring Engkau ya Tuhan Yesus. Yang berulang tahun Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat dan diberkati Tuhan dengan berkat yang limpah. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa yang lemah iman, yang undur, dijamah, dibangkitkan supaya bangkit setia kembali, mengiring dan setia melayani Engkau melalui gereja-Mu di tempat ini. Allah Roh Kudus yang bekerja, melawat dan menjamah jemaat-jemaat-Mu yang lemah secara iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur. Kalau sebentar lagi kami bersama akan mengakhiri dalam ibadah kami, dan kami akan melanjutkan dengan sekolah minggu, sebagian akan pulang ke rumah masing-masing. Kami mohon penyertaan dan berkat-Mu dicurahkan atas kami semuanya. Kuasa Roh Kudus yang senantiasa melingkupi kami, memenuhi kami, memimpin kehidupan kami, menuntun setiap langkah hidup kami, sehingga kami Tuhan melangkah dalam pimpinan penyertaan-Mu, masuk dalam kehendak-Mu yang indah dan ajaib. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah engkau beribadah dengan tekun, setia dan taat, sekarang pulanglah. Terimalah berkat kasih anugerah daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, seluruh jemaat, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia